Oke, berikutnya kita masuk ke persamaan Bernoulli ya. Jadi misalnya di sini saya punya sebuah pipa. Pipa ini mendatar awalnya, terus kemudian dia dibengkokkan dan naik ke atas. Ketika sudah sampai di atas, ternyata kita di sini bisa melihat luas penambangnya lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Jadi saya beri keterangan dulu di sini. Di bagian bawah, pipa ini mempunyai luas penambang sebesar A1 ya. Dan di pipa bawah ini fluida mengalir dengan kecepatan V1. Pasti di sini juga ada tekanannya. Tekanannya saya kasih nama P1 juga. Terus kemudian ketinggian pipa yang di bawah ini katakanlah di sini adalah H1 ya. Terus kemudian di bagian atas pipa ini mempunyai luas penampang A2. Fluida di bagian pipa atas mengalir dengan kecepatan V2. Terus di sini ada nilai tekanannya P2 ya. Terus ketinggian dari pipa 2 ini adalah H2. Sekarang jika fluida di dalam pipa ini dalam keadaan tidak mengalir atau statik, maka pastinya akan memenuhi persamaan tekanan hidrostatik ya. Ini kalau fluidanya nggak mengalir, berarti selisih tekanan di titik 2 dikurangi selisih tekanan di titik 1 akan menjadi rho G H2 dikurangi H1 ya. Atau misalnya kalau misalnya selisih H2 dikurangi H1 sama dengan H, maka kita dapatkan persamaan selisih tekanan antara titik 2 dengan titik 1 rho G H. Oke, ini kalau fluidanya dalam keadaan statik. Dalam keadaan statik. Rho GH, Rho GH, Rho GH. Coba ingat-ingat Rho GH. Ada satu persamaan lain dalam fisika yang mirip sekali dengan Rho GH. Masih ingat nggak itu? Rho GH ya. Ada istilah MGH ya. Masih ingat nggak MGH? MGH ini kan hubungan yang cukup berdekatan ya. MGH ini adalah potensial energi. Potensial energi. Kalau nilai potensial energi itu saya bagi dengan volume, ini saya bagi dengan volume, maka M dibagi V akan menghasilkan rho ya. M dibagi V akan menghasilkan rho. Sehingga, oh ternyata besaran tekanan itu sama dengan energi dibagi dengan volume. Nah, ini kalau fluidanya fluida statik. Bagaimana kalau fluida dinamis? Oh, berarti tekanan itu mempunyai dimensi energi. Padahal kita mengenal ada berapa jenis energi? Ada dua ya, energi kinetik dan energi potensial. Ketika fluida itu dalam keadaan bergerak atau dinamis, maka tidak hanya energi potensial aja yang ada berada pada fluida ini, tapi juga pasti ada komponen energi mekaniknya. Yang pertama bisa kita tulis dulu ini energi potensial per volume dulu. Terus berarti nanti akan ada energi kinetiknya juga per volume juga, ini harus ada energi kinetik per volume juga. Dan yang terakhir, dimensi tekanannya yang terakhir lah tekanan di titik itu sendiri. Di sini P1, di sini ada P2 ya. Oke, sekarang dari dimensi energi potensial kita bisa mendapatkan persamaan MGH dibagi volume. Dari energi kinetik kita mendapatkan setengah mv kuadrat per volume. P-nya kita tulis langsung aja. Ini kalau misalnya ini dibagi V volume ya, maka massa dibagi volume akan menghasilkan rho G H. Massa dibagi volume juga menghasilkan rho juga. Berarti ini setengah rho V kuadrat. Ini kita turunkan lagi nilai P-nya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, rho GH ditambah setengah rho V kuadrat ditambah P itu akan bernilai konstan. Nah, inilah yang Bernoulli maksud dengan persamaan Bernoulli itu sendiri. Apa artinya persamaan ini sama dengan konstan? Kalau misalnya di sini tertulis konstan, artinya kita bisa menentukan tekanan
di titik manapun. Di sini, di titik manapun lah ya. Nah, dalam hal ini saya pengen mencari tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2. P di titik 1 dan P di titik 2 menggunakan persamaan Bernoulli ini. Ya, jadi kita tinggal menuliskannya saja sebagai berikut. V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, inilah maksud persamaan dari persamaan Bernoulli sama dengan konstan. Kita bisa membandingkan antara keadaan di titik 1 dengan titik yang lainnya. Ingat-ingat, tidak perlu, ini rumusnya terlalu panjang, jadi tidak perlu diingat begitu susah ya. Tinggal intinya dalam tekanan itu pasti dia akan mempunyai dimensi energi. Kalau tekanannya itu statik, berarti dia hanya punya energi potensial karena di ketinggiannya aja, hingga rho GH. Tapi kalau tekanan itu dalam fluida yang bergerak, maka pasti akan punya dimensi energi potensialnya setengah mv kuadrat dan juga nilai tekanan itu sendiri. Sehingga masing-masing dibagi dengan, ternyata dimensinya adalah energi dibagi volume ya. Hingga energi potensial dibagi volume menjadi rho GH, energi kinetik dibagi volume jadi setengah rho V kuadrat, dan nilai tekanan di titik itu sendiri. Jadi itu yang tadi di awal saya katakan bahwa ketika benda fluidanya itu dalam keadaan dinamik, maka akan menjadi lebih kompleks dibandingkan fluida itu dalam keadaan statik. Karena energi kinetiknya juga akan diperhitungkan.